Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Islam Kota Blitar. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam yaitu dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum memulai marilah kita berdoa membaca Quran surat Al-Fatihah agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Habibie akan menjelaskan tentang materi dan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, 1. Menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. 2. Menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. 3. Merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. 4. Mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. 5. Menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, pernah nggak sih kalian itu merasa marah ataupun kesal sama teman-teman karena hal kecil? Pada saat di kelas kita sering banget mengalami situasi yang kayak gini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Supaya apa? Supaya hati kita tetap tenang dan hubungan dengan teman semakin baik. Baik, memaknai memaafkan dan maaf. Maaf sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penyesalan atau sebuah kesalahan. Dalam Islam, kata maaf disebut dengan al-afwu yang berarti menghapus. Memaafkan berarti menghapus dendam dengan ikhlas. Jadi, ketika kita memaafkan orang, pastinya kita menghapus dendam kita dengan hati yang ikhlas tanpa suatu keterpaksaan. Nah, meminta maaf itu penting karena hal ini menunjukkan kita menyesali kesalahan yang telah dibuat. Contoh kalimat memaafkan atau minta maaf yaitu yang pertama, maafkan aku ya Bu, aku lupa menyapu. Maafkan aku ya Bu, aku telah terlambat datang ke sekolah. Maafkan aku Bu Guru, saya tadi malam lupa mengerjakan PR. Aku sangat menyesal membuat Bapak marah. Aku harap kita masih bisa berteman baik ya. Nah, ini beberapa contoh kalimat ketika kita meminta maaf dan menyesali kesalahan yang telah kita perbuat. Masih banyak contoh yang lainnya yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Anak-anak, apa sih adab dalam meminta maaf itu? Nah, di sini terdapat 6 adab meminta maaf. Yang pertama, yaitu mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Kedua, menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, tidak mencari alasan sebagai pembenaran. Yang keempat, melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nomor 5, jika terkait harga, mengembalikan hak yang telah diambil. Nomor 6, merendahkan diri di hadapan orang yang telah dizolimi. Jadi, pada saat kita meminta maaf kepada orang, jangan memakai nada yang tinggi sehingga orang tersebut tidak mau memaafkan kita. Dan juga dengan hati yang tulus, tidak mencari alasan pembenaran terhadap diri kita yang telah meminta maaf, serta mengakui kesalahan apabila terkait harta, mengembalikan hak yang telah diambil. Contohnya, ketika anak-anak tidak sengaja untuk mengambil pensil, maka silakan meminta maaf kepada teman yang telah kita ambil pensilnya dengan hati yang tulus dan juga tidak dengan nada yang keras.
Nah, kenapa sih kita harus memaafkan? Hal ini karena memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa dan juga merupakan akhlak yang paling utama menurut Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263 bahwa perkataan baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakitkan. Pahala memaafkan juga telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, ini alasannya kenapa toh kita kok harus memaafkan. Selanjutnya, apa saja sih adab memaafkan itu? Nah, di sini ada 5 adab memaafkan. Yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel suatu apapun. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Jangan sampai kita minta maaf atau memaafkan orang tersebut dengan alasan untuk membalas. Tidak menuntut denda ataupun syarat. Menghapus rasa sakit hati dan tidak menyisakan amarah dan dendam. Ketika kita memaafkan seseorang, jangan memakai suatu syarat agar kita bisa memaafkan mereka. Dan juga kita harus berusaha menghapus rasa sakit hati kita serta tidak menyisakan amarah dan dendam pada orang yang meminta maaf kepada kita. Selanjutnya, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat dari memaafkan yaitu 1. Mendapatkan pahala melebihi pahala dari sedekah yang telah ditentukan dalam surat Al-Baqarah tadi. Yang kedua adalah telah meneladani Rasulullah SAW. Selanjutnya, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Lalu, membebaskan rasa dendam dan penyakit hati yang lainnya, serta mempererat persaudaraan di antara kita dan teman-teman kita. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan oleh anak-anak? Kalau tidak, sebagai penutup, kita telah belajar tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf menunjukkan sebuah penyesalan, sementara memaafkan telah membantu melepaskan dendam dan memperbaiki sebuah hubungan. Keduanya adalah ciri orang yang baik dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berbuat salah, segeralah minta maaf dengan tulus. Dan jika ada yang menyakiti kita, cobalah untuk memaafkan dengan ikhlas. Nah, dengan begitu kita akan menciptakan lingkungan yang harmonis serta penuh kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Berikut adalah materi yang telah disampaikan oleh Pak Habibie. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua di kehidupan kita di sekolah maupun di rumah. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.